Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Haji Wibowo dari kelas akuntansi D 2019, NIM akhir 221. Saya akan melanjutkan tentang implementasi SIM dalam dunia perusahaan atau pemanfaatan spreadsheet. Pengertian spreadsheet. Spreadsheet adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Lembar kerja dalam program aplikasi dapat digunakan untuk membuat dan mengatur atau memanipulasi lembar kerja yang dilakukan secara elektronik. Fungsi spreadsheet membantu dalam membuat tabel data, mampu mengolah angka dalam bentuk grafik, dapat digunakan dalam hal statistik, membantu membuat lembar kerja, dapat digunakan untuk bekerja dalam masalah ilmiah, sederhana perencanaan, dapat digunakan untuk mengolah data, disertai dengan database, grafik, formula, dan sebagainya. Contoh aplikasi spreadsheet. Misal Microsoft Excel, Lotus 123, dan Genome Office Generic. Contoh aplikasi spreadsheet ada Abacus, Opening Office Click, dan ini adalah masalah yang sering ditimbul pada spreadsheet. Spreadsheet lebih rentan terhadap kesalahan. Penelitian menunjukkan bahwa setiap sel dalam spreadsheet memiliki risiko kesalahan sebesar 1% sampai dengan 5%. Sederhananya, kesalahan dalam spreadsheet mudah dibuat, tetapi sulit untuk ditemukan. Faktanya dalam 9 percobaan berbeda hanya 60 kesalahan dan dalam spreadsheet yang berhasil ditemukan. Spreadsheet tidak meninggalkan jejak audit. Perusahaan yang disengaja dapat memiliki resiko yang sama. Terkadang angka untuk membuat estimasi perlu diubah. Artinya, nilai yang telah diubah akan dilanjutkan dalam estimasi selanjutnya tanpa penjelasan. Tidak mengetahui sumber dari kesalahan tersebut memungkinkannya terulang kembali. Sulitnya melakukan perubahan. Saat beberapa orang bekerja sama beberapa orang secara bersamaan, pelacaan berubah dari suatu perubahan ke perubahan lainnya. Dan di sheet yang berbeda akan menjadi lebih sulit. Beberapa pun bagusnya peningkatan dalam hal kolaborasi pada spreadsheet berbasis web. Sheet mudah rusak. Spreadsheet tidak dinamis. Jika tidak memiliki beberapa sheet, mungkin sekali ada kesalahan spasi, format yang tidak tepat, atau angka yang keliru. Potensi yang belum dimanfaatkan. Ketika menginput data ke dalam spreadsheet, kurang bermanfaat bagi kerja tim karena pada dasarnya Anda mencurahkan keahlian satu orang dalam sebuah dokumen, tanpa memperoleh manfaat bekerjasama atau berbagi pengetahuan. Uang terbuang sia-sia. Tidak efektif, tidak akurat, dan tidak fleksibel, segala hal yang di atas merupakan akibat dari biaya tambahan yang semestinya dapat dihindari. Ini bukan karena suatu faktor saja. Dengan jumlah spreadsheet, sel dan perhitungan dalam suatu proyek saja, terdapat resiko akumulasi biaya yang lebih besar untuk membayar perbaikan, langkah tambahan, dan lebih banyak tenaga. Sistem Informasi Manajemen Proyek 4, Formulir Survei, Web, dan HTML. Tujuan pembelajaran: memahami bagaimana formulir menangkap informasi dari para konsumen dari jenis kucing yang berbentuk halaman web. 2. Memahami penggunaan kota teks dan area teks untuk mendapatkan input ketikan dari pengguna. Mengetahui bagaimana membuat tombol radio dan kotak cek untuk mendapatkan input dari pengguna melalui klik mouse. Mengetahui bagaimana membuat sederet pilihan dari menu drop-down. Pendahuluan. Proyek ini mengasumsikan bahwa Anda memiliki beberapa pengetahuan mengenai hypertext, markup language, atau HTML, dan bagaimana menggunakan Notepad sebagai editor teks, di mana proyek ini akan mempelajari konsep-konsep web HTML. Proyek ini pun menampilkan contoh terhadap demi tahap menggambarkan berbagai jenis teknik dan konsep yang ditentukan membuat web HTML di Notepad. Pembahasan. Proyek ini ditunjukkan untuk membuat formulir, tetapi tidak menyediakan instruksi kepada browser untuk memperoleh hasil dari formulir. Informasi dari sebuah formulir biasanya dikirim melalui email atau dimasukkan ke dalam basis data. Tidak terlalu sulit untuk membuat respon untuk formulir email, dan Anda dapat menggunakan jasa gratis mengirim jawaban formulir ke email Anda. Respon otomatis www.respon.automatic adalah layanan terkenal yang gratis dan mudah digunakan. Pada contoh ini kita tuntut pada pembuatan dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk hypertext markup language, sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah web. Contoh terlampir pada slide tambahan pembuatan formulir. Teknik yang pertama adalah field text, misalnya untuk field nama, di mana pengguna mengetik
sebaris data. Teknik yang kedua adalah tombol radio, misalnya jenis kucing. Tombol radio digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling menghargai, kotak teks, lutu, dan hobi. Berupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Ini adalah contoh yang sudah jadi dari web HTML. Area teks memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tetapi perusahaan dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian penggunaan field text. Pilihan jenis field text harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Masing-masing field input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama field dan sebuah nilai. Field dapat dinamai produk Anda, nilainya jika jadi PE, CI, FO, atau SE. Digunakan pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan dari layar komputer, tetapi komputer mengenali field dan nilai yang dilakukan untuk field tersebut. Bagian-bagian formulir contoh. HTML mengharuskan pemerintah awal dan akhir, misalnya HTML dan /HTML. Jika Anda mengetikkan sebagian dari contoh dan mencoba melihat bagian halaman web browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir, misalnya /HTML. Perintah from dan /from memberi tahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini, untuk memulai dan mengakhiri formulir halaman web tidak dapat mencatat informasi dari pengguna. Pada baris 1 dan 8 merupakan bagian pertama untuk menghubungkan konsumen mengisi formulir jenis kucing yang Anda sukai. Dari figur P4.3 Anda dapat melihat bahwa kontak informasi berada dalam satu tabel. Baris 14 dan 18 ini adalah perhatian bahwa tipe input di sini adalah teks yang memberitahu browser web bahwa pengguna akan mengetik barisan teks ke dalam field input. Baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkat kelas. Field name haruslah sama untuk tombol radio. Pada contoh ini, nama dicantumkan selalu produk Anda. Satu-satunya yang dilihat pengguna dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata Persia. Dari halaman web ini menyatakan tingkat kelas pengguna. 4 angka ditampilkan di sini dan pengguna dapat memilih hanya satu pilihan. Tombol radio berguna untuk digunakan jika pilihan bersifat eksklusif satu sama lain. 4 penting baris 23. Jenis field, nama field, nilai field, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda tag dari awal. Jenis field, radio menyebabkan browser web memberikan lingkaran yang dapat dimasukkan dengan jenis klik mouse menggunakan nama field yang sama. Jenis, menyebabkan pilihan antara tombol-tombol radio bersifat saling eksklusif. Nama field hanya memiliki satu nilai-nilai yang ditentukan ketika lingkaran tersebut dipilih oleh klik mouse. Perhatikan field value pada baris 23. Ketika lingkaran tersebut false, komputer tersebut memasukkan nilai PE. Tetapi browser memilih PE ketika lingkaran tersebut dipilih. Baris pada baris 29 dan 30 ini pada figur P42 membuat kotak cek yang nampak pada contoh cek. Perhatikan bahwa nama field berada pada baris 29 dan 30. Hingga masing-masing baris membuat fieldnya dan banyak kontak cek yang dipilih. Jika kontak lutu dipilih dengan mouse, maka field on memiliki nilai yes, field tidak, maka tidak ada nilai. Berikut untuk tahapan untuk menyimpan. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML jenis. Setelah dokumen awal dari Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file teks secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks. Browser web tidak akan menerjemahkan ke dokumen teks. Berikut adalah cara untuk menge-save HTML. Masukkan file tersebut dalam format HTML. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum.